episode 36. Satu tembakan dari Samuel berhasil mengenai punggung Sheila sebelah kanan. "Sheila!" jerit Marissa melihat sang putri yang terkena tembakan. "Sheila!" ucap David memeluk tubuh Sheila yang hampir jatuh ke lantai. David, kau baik saja," ucap Sheila memegang wajah David. "Sheila, apa yang kau lakukan? Mengapa kau melindungiku?" teriak David sambil menangis. Aku mencintaimu," ucap Sheila lalu pingsan. Sementara Samuel masih terpaku dengan apa yang telah ia lakukan. Polisi begitu lengah sehingga Sheila terkena tembakan. Setelah itu barulah polisi menangkap Samuel. Sementara Luna, ia masih di dalam kamar bersama Azel. Sementara Azel tidak tahu apa yang terjadi di luar, ia mendengar suara tembakan lalu keluar membawa Luna. Seketika Azel menjadi lemah melihat adik sepupunya Sheila terbaring bercucuran darah di pangkuan David. "Sheila," ucap Azel melepaskan Luna yang ia pegang. Luna yang merasa ada kesempatan kabur, ia pun berusaha lari. Akan tetapi, naas berpihak kepada Luna. Dua tembakan dari polisi berhasil mengenai Luna. Pertepatan jantung dan seketika itu hanya terdengar satu jeritan kesakitan Luna. Setelah itu nyawa Luna pun melayang. Semua orang mengerumuni Sheila yang terbaring lemah di pangkuan David. Azel bergegas memanggil ambulans dan membawa Sheila ke rumah sakit. Tania, Marissa dan juga David ikut ke rumah sakit membawa Sheila. Sementara Samuel dibawa polisi ke kantor polisi dan jasad Luna juga diurus oleh beberapa polisi lain. Sementara Azel memanggil dokter untuk memeriksa keadaan papanya. Setiap cinta pasti ada pengorbanan, dan begitu juga dengan kejahatan. Setiap kejahatan akan ada balasannya, dan setiap kesalahan akan ada penyesalannya, seperti Azel yang sekarang menyesal, dan Tania yang melindungi David dari tembakan, dan Luna yang meninggal akibat kejahatannya sendiri, dan Samuel yang masuk penjara seumur hidup. 2 hari kemudian, "Sheila, makanlah. Kenapa kau tidak mau makan, sayang?" ucap Marissa yang tengah ingin menyuapi Sheila yang sedang berbaring di ranjang rumah sakit. "Ai, aku tidak mau makan," ucap Sheila menolak untuk disuapi makan oleh mamanya. "Sheila sayang, kau tidak akan sembuh jika kau tidak mau makan." Tak lama kemudian David datang dengan membawa buket bunga ke kamar rawat Sheila. "Pagi sayang," ucap David memberikan buket bunga itu kepada Sheila. "Pagi," ucap Sheila tersenyum sambil menerima buket bunga tersebut. "Bibi, kenapa? Apa dia tidak mau makan lagi?" ucap David melirik makanan di tengah tangan Marissa. David, aku pusing sekarang." "Kau urus saja anak ini," ucap Marissa sengaja meninggalkan Sheila dan David berdua di kamar rawat tersebut. "Baiklah, Bibi tenang saja," ucap David duduk di samping ranjang Sheila dan mengambil makanan untuk Sheila. Sementara itu di sisi lain, "Bagaimana? Apa semuanya sudah jelas?" ucap Tania yang sedang meeting di perusahaan Diva. Untuk saat ini Tania sendirilah yang mengurus perusahaan Diva selama Sheila sedang sakit. "Sudah, Bu," ucap semua karyawan. "Baiklah, kalau begitu aku ingin keluar sebentar," ucap Tania berjalan keluar dari ruang meeting. "Baik, Bu," ucap seluruh karyawan dan ikut bubar dari ruang meeting, kembali meneruskan pekerjaannya masing-masing. Aku harus menjenguk Sheila hari ini," ucap Tania masuk ke dalam mobilnya, kemudian melanjutkan mobilnya ke rumah sakit. Tidak butuh waktu lama, Tania pun tiba di rumah sakit tempat Sheila dirawat. "Aku datang," ucap Tania membawa begitu banyak buah-buahan yang ia beli sebelum ke rumah sakit tadi. "Tania," ucap Sheila tersenyum. "Wah, aku ganggu ya?" ucap Tania yang melihat David sedang menyuapi Sheila makan. "Tidak, duduklah," ucap Sheila. "Sepertinya kau sudah ada kemajuan, Sheila," ucap Tania tersenyum. "Iya, dokter bilang besok aku sudah boleh pulang," ucap Sheila tersenyum bahagia. "Baguslah," ucap Tania tersenyum bahagia. Semuanya sudah kembali seperti semula, tetapi tetap saja ada yang kurang. "Di mana kakak ipar sekarang?" ucap Sheila kembali sedih. "Aku juga tidak tahu. Kita sudah mencarinya kemana-mana.
tapi tidak pernah menemukannya, ucap Tania. Sementara itu David hanya diam karena ia juga tidak tahu di mana Diva berada. Namun di sisi lain, Azel kembali fokus ke perusahaannya. Kini Azel memiliki kepribadian yang dingin, tidak banyak bicara, bahkan sering mengurung diri di kamar. Bahkan ia juga sekarang berubah menjadi sedikit kejam dan tidak suka dekat dengan perempuan, kecuali orang terdekatnya. Sikapnya yang dingin sering membuat orang-orang takut, karena tatapan matanya yang tajam dan sangat sering marah. Kesalahan yang telah ia perbuat kepada Diva tidak bisa ia lupakan. Rasa menyesalnya pun membuatnya semakin tersiksa. Berbagai cara ia lakukan untuk mencari Diva, termasuk mengerahkan semua anak buahnya untuk mencari ke seluruh tempat, tetapi tidak ada hasil sama sekali. Kini Azel semakin disiksa karena rasa bersalah yang terus-menerus menghantuinya. Sementara Tuan Beller sudah semakin pulih, tetapi masih menggunakan kursi roda akibat kakinya yang lemah untuk berdiri. 4 tahun kemudian. Mami bangunlah. Mami bilang bayi hari ini akan mengajakku untuk ke kebun binatang, ucap seorang anak perempuan mungil berumur 4 tahun dengan pipi cabi, kulit putih dan mata hitam pekat. Abel, kau sudah bangun? Di mana kakakmu? Ucap wanita cantik sambil mengusap rambut putih kecilnya dengan lembut. Mami, aku kan sudah bilang jangan katakan Alfa kakakku. Dia hanya keluar 1 jam lebih dulu daripadaku, ucap Abel memenyinkan bibirnya. Wanita cantik itu hanya menggelengkan kepala melihat tingkah lucu sang malaikat kecilnya. Sayang, jangan berkata seperti itu. Walaupun hanya berjarak 1 jam, dia tetaplah kakakmu, ucap Diva mengelus rambut Abel. Baiklah, dia ada di depan villa, ucap Abel singkat. Alfa Afkar dan Abel Afkar adalah anak kembar dari Diva Afkar dengan mantan suaminya, yaitu Azel Buana. Diva berhasil semua melawan penyakit tumor yang ada di rahimnya berkat bantuan dari Dr. Lukman, dan tentunya Dimas juga ikut dalam proses penyembuhan Diva. Diva berjuang sendiri tanpa sosok seorang suami untuk mempertahankan bayi kembar yang ada di rahimnya dan melawan tumor yang hampir saja merenggut nyawa kedua bayi termasuk dirinya sendiri. Tetapi berkat kegigihan dan keyakinannya dalam menjalani berbagai macam cara pengobatan, dirinya akhirnya sembuh dan berhasil melahirkan 2 malaikat kecil kembar. Meskipun ia harus bertaruh nyawa menghadapi 2 kali operasi, setelah 4 tahun dirinya berhasil merawat dan membesarkan 2 malaikat kecilnya yang kini berumur 4 tahun. Anak laki-laki Diva yang bernama Alfa. Ia mempunyai kepribadian yang sangat-sangat mirip dengan Azel. Keras kepala, sedikit galak. Bukan hanya itu, bahkan wajah dan rambutnya pun juga sangat mirip dengan Azel. Sementara kembaran Alfa adalah perempuan. Ia bernama Abel Afkar. Umurnya juga sama seperti Alfa, yaitu 4 tahun. Hanya saja Alfa keluar 1 jam lebih dulu daripada Abel. Karena setelah Alfa keluar, 1 jam kemudian barulah Diva kontraksi lagi. Akan tetapi sikap Abel lebih mirip ke Diva. Ia ambekan, baik hati, pintar dan juga cantik. Tetapi juga galak. Dan Abel tidak suka memanggil Alfa dengan sebutan kakak meskipun Diva memaksanya. Mami, cepatlah. Aku sudah tidak sabar untuk bertemu Om Dimas, ucap Abel menarik tangan Diva ke dapur villa. Hari ini adalah hari Diva berjanji untuk membawa Abel dan Alfa untuk ke bandara, menjemput Dimas, dan setelah itu mereka akan mengunjungi kedua kebun binatang. Itulah janji Diva. Tentunya mereka masih di kota P. Baiklah, tetapi kau harus mandi dulu sebelum Alfa memakai kamar mandi, karena itu akan sangat lama, ucap Diva sambil tersenyum. Kebiasaan Alfa adalah mandi yang sangat lama. Hal itu sangat mirip dengan perilaku Azel. Yang namanya buah pasti akan jatuh tidak jauh dari pohonnya. Mami benar, aku tidak akan membiarkan itu terjadi, ucap Abel kemudian berlari mengambil handuk di kamarnya dan segera menuju kamar mandi. Sementara Diva hanya terkekeh lucu melihat tingkah sang anak. Kenapa Dimas belum menghubungiku? Apakah dia sudah sampai? Ucap Diva mengambil ponselnya. Ya, sejak setelah Diva sembuh dari
dan melahirkan. Dimas memutuskan untuk pulang karena mendapat kabar dari sang oma tentang papanya yang sakit dan tidak bisa mengurus rumah sakit. Ia meminta izin ke Diva untuk pulang melihat papanya dan juga mengurus rumah sakit. Diva pun mengizinkan Dimas pergi setelah umur Alfa dan Abel menginjak 2 bulan. Meskipun Dimas dan Diva berjauhan dan mereka masih bersahabat, begitu dekat dan mereka sering mengabari satu sama lain. Hingga hari ini Dimas mengabari Diva jika ia akan datang kembali ke kota P untuk menjenguk Diva, Abel, dan Alfa. Om Dimas akan kemari, ucap seseorang dari arah belakang Diva yang membuat Diva kaget. Astaga Alfa, bisakah kau untuk tidak mengagetkan Mommy? Tanya Diva mencubit pipi Alfa. Tidak bisa, karena aku senang melihat Mommy kaget, keke Alfa. Sudahlah, kau itu sama saja seperti Az. Diva membekap mulutnya yang hampir menyebutkan nama Azel. Az? Siapa Az? Ucap Alfa layaknya detektif. Tidak, cepatlah mandi sepertinya. Abel sudah selesai mandi, ucap Diva mengalihkan pembicaraan. Apakah kita jadi ke kebun binatang hari ini? Tanya Alfa lagi. Iya, tentu saja. Tetapi sebelum itu, kita ke bandara untuk menjemput Om Dimas, ucap Diva sibuk menyiapkan sarapan pagi untuk kedua anaknya. Baiklah, Mommy, ucap Alfa singkat. Ia pergi ke kamarnya untuk mandi. Sementara itu Abel hanya tahu jika mereka akan pergi ke kebun binatang di kota P, tetapi ia tidak tahu jika mereka juga akan ke bandara untuk menjemput Dimas. Tak lama kemudian ponsel Diva berdering, menandakan bahwa ada telepon masuk. Diva pun mengambil ponselnya, dan ternyata itu adalah Dimas. Halo, ucap Diva menempelkan ponsel di telinganya. Halo Diva, kau di mana? Aku sudah di bandara. Astaga, maafkan aku. Anak-anak mandi begitu lama. Kau tunggulah di sana 1 jam lagi, aku akan segera sampai. Ucap Diva khawatir akan Dimas yang lama menunggunya. Baiklah, jangan khawatir, aku akan menunggu. Sekarang urus mereka terlebih dahulu, ucap Dimas terkekeh pelan. Baiklah, kalau begitu aku tutup dulu ya, ucap Diva mematikan telepon secara sepihak. Memiliki 2 anak itu tidak mudah, gumam Dimas sambil memasukkan ponselnya ke dalam saku baju. 30 menit berlalu, kini Diva, Alfa dan juga Abel telah berada di dalam mobil. Ya, mobil itu adalah mobil yang dihadiahkan oleh Dr. Lukman untuk Diva atas kedua anak kembarnya, karena Dr. Lukman sangat menyayangi Diva dan sudah mengajar Diva anaknya sendiri. Mommy, kenapa jalannya berbeda? Ini bukan jalan pergi ke kebun binatang, Mommy, ucap Abel saat menyadari arah yang berbeda. Abel, diamlah, jangan banyak bertanya, nanti kau juga tahu kita akan kemana, ucap Alfa yang duduk di kursi barisan belakang. Aku tidak bicara denganmu, ucap Abel menjulurkan lidahnya ke arah Alfa. Sudah, jangan bertengkar, dengarkan Mommy. Abel, kita akan ke bandara terlebih dahulu. Setelah itu, baru kita akan ke kebun binatang, jelas Diva sambil fokus menyetir. Tidak butuh waktu lama, akhirnya mereka pun tiba di bandara. Suasana bandara begitu ramai, sehingga Diva agak kesulitan mencari keberadaan Dimas. Aduh, Dimas di mana sih? Ponselnya juga tidak aktif, ucap Diva beberapa kali mencoba menghubungi Dimas. Mami, lihat di sana, ucap Alfa menunjuk ke arah lelaki tampan yang sedang duduk di kursi tunggu. Dimas, ucap Diva. Seketika Diva berteriak memanggil Dimas. Dimas! Teriak Diva yang melihat Dimas sedang duduk di kursi tersebut. Dimas yang merasa namanya dipanggil pun menoleh ke arah suara. Diva, ucap Dimas berdiri. Dimas berjalan menghampiri Diva yang sedang berdiri di seberangnya sambil memegang tangan kedua anaknya. Dimas, aku sangat merindukanmu, ucap Diva melepas tangan Abel dan Alfa lalu memeluk Dimas. Aku juga sangat merindukanmu, ucap Dimas membalas pelukan Diva. Sementara Alfa dan Abel saling pandang. Abel, lihatlah, mereka seperti suami istri, ucap Alfa begitu pintar. Kau benar, Kak, tapi Mami bilang Om Dimas adalah temannya.
Ucap Abel tiba-tiba memanggil Alfa dengan sebutan kakak. Apa aku tidak salah dengar? Ucap Alfa memainkan kupingnya. Dengar? Aku harus bersikap baik jika di depan orang lain. Kamu ngerti? Ucap Abel pintar. Mami, jangan terlalu lama berpelukan. Kakiku pegel. Ucap Alfa kesal. Astaga, maafkan aku. Aku sampai lupa dengan dua malaikat kecilmu. Ucap Dimas melepaskan pelukannya. Alfa, Abel, ayo kemari. Sepertinya Mami baru saja ingat dengan kita. Ayo, ucap Abel menarik tangan Alfa. Astaga, aku tidak menduga jika kedua malaikat kecilmu begitu pintar dan menggemaskan. Ucap Dimas tidak sabar untuk memeluk Abel dan Alfa. Abel, Alfa, ayo peluk Om Dimas. Bukankah selama ini kalian sangat ingin bertemu dengannya? Ucap Diva kepada Alfa dan Abel. Tentu saja, Mami, jawab Abel dan Alfa bersamaan. Sini sayang, Om sangat merindukan kalian. Ucap Dimas berjongkok dan memeluk Alfa dan Abel. Kami juga merindukan Om Dimas. Mami bilang Om Dimas pergi setelah usia kami 2 bulan. Ucap Abel. Maafkan Om sayang, karena Om seorang dokter, jadi Om punya tanggung jawab sebagai seorang dokter. Ucap Dimas melepaskan pelukannya dan menatap Abel dan Alfa. Wah, Mami juga bilang pada aku jika Om Dimas adalah seseorang dokter yang hebat. Suatu saat, aku ingin seperti Om Dimas. Ucap Abel bersemangat. Ada-ada saja, ucap Alfa dingin. Benarkah kau ingin seperti Om? Kalau begitu ikutlah Om pulang ke kota Om ya. Ucap Dimas sesekali melirik Diva. Tidak Om, Mami pasti tidak akan mau. Ucap Abel sedih. Kalau begitu bagaimana jika sekarang kita jalan-jalan ke kebun binatang? Ucap Diva mengalihkan pembicaraan. Itu yang aku tunggu-tunggu. Ucap Alfa. Baiklah, sekarang kita masuk mobil ya. Ucap Diva kepada Alfa dan Abel. Biar aku yang nyetir. Ucap Dimas. Baiklah, ucap Diva. Dimas melajukan mobil itu menuju kebun binatang. Tidak butuh waktu lama mereka pun tiba di sana. Wah, indah sekali, ucap Abel senang. Abel, Alfa, pergilah melihat hewan, tetapi jangan terlalu dekat ke kandang ya, ucap Diva kepada dua anaknya itu. Baiklah Mami, ucap Abel dan Alfa bersemangat. Abel dan Alfa pun berjalan untuk melihat kebun binatang tersebut. Tentunya ada seorang penjaga di kebun binatang yang mengawasi mereka. Sementara Dimas dan Diva hanya duduk di kursi di bawah pohon rindang yang ada di kebun binatang tersebut. Diva, ada hal penting yang ingin aku bicarakan padamu. Ucap Dimas terlihat sedikit sedih. Hal penting? Apa itu? Katakan saja. Ayahmu meninggal 2 hari yang lalu. Saat itu polisi membawanya ke rumah sakit. Dan aku sendiri yang menanganinya. Tetapi sakitnya terlalu parah. Dan akhirnya dia meninggal. Aku minta maaf, Diva. Aku tidak bisa menyelamatkan nyawanya. Karena sudah terlambat. Ucap Dimas menatap Diva. Seketika air mata Diva turun mengalir deras. Membasahi pipi mulusnya. Ia tidak menyangka jika ayahnya, Adnan, akan meninggal cepat itu. Padahal di hatinya ada sedikit niat untuk mempertemukan Alfa dan Abel kepada Adnan. Karena biar bagaimanapun, Adnan adalah ayah kandungnya. To be continued.